Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Semua sehat hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Masih semangat ya Bu? Siang-siang hari Minggu kita harusnya berkumpul dengan keluarga. Bu Sri di sela-sela kesibukannya masih bisa berkumpul hari ini. Pak Nanang yang masih berkumpul dengan keluarga ya Pak, dan Pak Dwi Warsa sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang capaian pendidikan. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasanya kita akan berdoa dulu ya Pak. Baik, Pak Dwi, monggo Pak dipimpin doanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita memulai aktivitas kita sinkronus ini, marilah kita sama-sama berdoa supaya acara ini berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Dwi yang sudah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Untuk menyemangati kita, biasanya kalau kita mulai belajar, kita ice breaking dulu, oke? Nah, siap-siap ya Pak. Saya punya tepuk baru, pendek kok tepuknya. Namanya tepuk semangat. Caranya gini ya Bu ya. Tepuk semangat. 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 Bisa? Siap Bu. Bisa Bu. Oke ya Bu. Pak Nanang. Oke ya Pak. Terdengar suaranya ya Pak? Terdengar. Sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita akan mulai, ada sedikit pertanyaan kuis ini. Tapi kuisnya enak-enak kok, gampang. Bagaimana? Terlihat ya Bu? Saya dari sini dulu deh. Oke. Ini namanya kuis kesukaanmu. Oke. Nah, supaya kita lebih saling mengenal, kegiatan mana yang lebih disukai? Kira-kira apa ya? Olahraga atau rekreasi biasanya? Rekreasi Bu. Rekreasi. Oke. Rekreasi. Kok hilang punya saya ya? Bu Sri? Rekreasi Bu. Rekreasi sama Bu. Semuanya sepertinya kurang piknik ya Pak, karena pandemi ini ya. Harus banyak jalan-jalan kita. Oke, sepertinya rata-rata suka rekreasi daripada berolahraga kalau zaman sekarang ya Bu. Pertanyaan berikutnya. Ya, Bu. Kegiatan apa yang lebih disukai? Mendengarkan musik atau menonton film? Pak Nanang, gimana Pak? Saya dua-duanya suka mendengarkan musik Bu. Yang paling ya Bu. Yang paling apa Pak? Dengar musik Bu. Bu Sri mendengarkan musik. Oke, Pak Dwi? Ya, dua-duanya suka, tapi lebih suka dengar musik. Soalnya sekarang bioskop juga ditutup ya Bu. Oke, mendengarkan musik kegiatan berikutnya. Nah, sekarang kayaknya lebih ke ibu-ibu duluan nih. Lebih suka apa ya Bu? Gudeg atau sayur asem ya? Asem, sayur asem. Sayur asem. Sayur sampah loh Bu, sayur asem. Iya Bu. Bu, semuanya campur-campur ya Bu. Pak Dwi, apa Pak? Sayur asem suka Bu. Nah, saya sayur asem juga. Sayur asem, ikan asin, sama sambal terasi ya Pak. Wes, jadi lapar. Ngomong-ngomong belum makan siang agaknya kita ya. Pak Nana gimana Pak? Kalau saya lebih suka gudeg Bu, karena saya Pak Nana suka yang manis-manis Bu. Sama Putri. Ya, oh Pak Nana tuh pengantin baru loh Bu. Oh, alhamdulillah. Masih punya baby sama, tapi baru 15 bulan. Nah, kenapa saya memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Berarti kita semua memiliki kegiatan yang berbeda-beda kesukaannya. Nah,
kegiatan yang disukai pasti juga setiap orang berbeda-beda. Walaupun tadi kita kayaknya CS ya Bu, sama semua mendengarkan musik. Tapi pasti ada juga yang suka menonton film. Demikian juga dengan kesukaan. Ada yang sukanya sayur gudeg, saya sukanya sayur asem, atau makanan-makanan lainnya. Nah, ini akan saya kaitkan dengan materi pembelajaran kita kali ini. Saya mohon izin share screen untuk materinya ya Bu, Bapak Ibu. Siap. Monggo. Nah, materi kita pada kesempatan kali ini yaitu pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Nah, bagaimana capaian pendidikan sesuai dengan tingkat kemampuan? Tunggu. Mengapa hal itu terjadi? Kadang kita kayaknya sudah ngotot-ngotot di kelas, kadang sudah kasih perhatian yang banyak ke anak-anak, tapi kadang wah, kok sepertinya tidak memuaskan hasilnya ya. Bagaimana ya Pak, Ibu, menurut Bapak dan Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi? Siapa nih yang mau memberikan masukannya? Sepertinya anak tidak itu, Bu. Mengikuti pelajaran itu tidak fokus. Oke, bisa jadi Itu anak yang itu dari tidak peserta fokus. didik. Ya. Iya, betul. Apalagi ya Pak, Ibu? Selain tidak fokus? Mungkin ini Bu, kalau motivasi atau minat belajar siswa kita ini sekarang jadi menurun Ya, sekarang ini. betul. Banyak Apalagi main masa gadget. pandemi seperti sekarang ya Pak, anak-anak terbiasa Iya, di rumah. Ternyata beberapa orang tua bilang, ternyata jadi guru itu susah. Ternyata membimbing anak-anak di rumah itu sulit, padahal anak sendiri ya Pak. Ternyata tugas guru itu emang tidak gampang. Bagaimana kalau Pak Nanang? Ya, saya sepaham dengan Pak Dwi dan Bu Sri tadi, Bu. Saya hanya sekedar menambahkan, memang kualitas daya pikir anak-anak sekarang itu jauh berbeda dengan orang-orang pada zaman dulu, Bu. Sekarang anak-anak hari ini diberikan materi, sudah ingat, kemudian besok diulang lagi, sudah lupa lagi. Iya, Seperti betul itu. Pak, betul. Betul sekali. Nah, kita lanjutkan. Tentu hal tersebut memiliki banyak faktor ya, namun salah satunya yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian itu adalah capaian atau kemampuan peserta didik belum tepat dengan capaian yang diharapkan. Nah, pembelajaran yang tepat untuk peserta didik itu harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik kita. Saya lanjutkan. Pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan merupakan suatu pendekatan belajar yang mengacu kepada tingkatan atau kemampuan peserta didik. Pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Nah, jadi pembelajaran itu dibuat sesuai dengan capaian tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik. Jadi itu tadi, karena peserta didik kita ini kan unik ya Bu, Bapak. Iya. Mereka sangat berbeda-beda. Jadi kadang ada yang penerimaan dalam pelajaran matematikanya cepat, tapi ada yang ternyata tidak bisa menuliskan karangan dalam bahasa Indonesia. Ada yang menghafalnya cepat atau lebih suka, tapi ada juga yang tidak suka menghafal. Atau lebih dalam artian, kalau misalnya satu anak itu kadang lebih tinggi atau lebih bisa di matematikanya, dia belum tentu bisa di seninya ataupun di bahasanya. Nah, ini akan saya paparkan sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Jadi peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan atau sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Jadi misalnya, kalau misalnya seorang peserta didik kita suka dengan seni, kita kelompokkan dengan yang sama-sama suka seni. Kadang banyak loh Bu, anak-anak yang senang nyanyi ya Pak, suka drama, iya, Bu. tapi dia tidak suka berhitung, ya. Nah, jadi yang paling banyak itu senang olahraga, Bu. Iya, betul. senang olahraga.
Padahal olah raga Ronaldo aja penghasilannya lebih tinggi daripada manajer ya Pak. Kalau Iya. olahraganya Betul. bisa dikembangkan, ya kita kelompokkan sesuai dengan fase, tingkatan, dan kebutuhan peserta didik. Nah, pengajaran tersebut disesuaikan dengan capaian dan penyusunan pembelajarannya pun untuk mengembangkan peserta didik tersebut. Nah, tahapan yang kita lakukan. Tahapan dalam pencapaian itu yaitu yang pertama asesmen. Asesmen ini untuk awal pembelajaran disebut dengan asesmen diagnostik. Oke, Bapak dan Ibu sudah tahu ya asesmen diagnostik yang dikenal antara lain potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan peserta didik, serta tahap capaian pembelajaran anak. Jadi sangat lebih baik jika kita sebelum mengajar siswa, kita mengenal dulu mereka. Kesukaan mereka apa? Kegiatan mereka yang mereka sukai apa? Bisa jadi memang ada anak-anak yang diam, sebetulnya dia suka seni, bisa pintar menggambar, atau ada anak yang dia sebetulnya sangat aktif di kelas, sepertinya suka olahraga, tapi ternyata sukanya matematika, suka berhitung. Ya, nah itu seperti di awal tadi, cara kita salah satunya dengan membuat angket atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa memetakan bagaimana karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik kita. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Untuk menerapkan pendekatan pengajaran, hal apa yang sebaiknya kita lakukan pertama kali? Apa ya Pak, Bu? Untuk menerapkan pendekatan pengajaran, hal pertama yang harus kita lakukan. Bagaimana? Sepertinya mengetahui karakteristiknya dulu, Bu. iya benar. Iya. Mengetahui karakter, potensi, dan kebutuhan dari peserta didik kita. Ya. Iya. Betul sekali. Nah, jika merasa bahwa hal pertama yang penting dilakukan untuk menerapkan pengajaran dengan pencapaian atau tingkat kemampuan peserta didik adalah mengenal peserta didik kita, great. Betul sekali ya, Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita juga harus mengenali peserta didik kita terlebih dahulu. Nah, caranya selain yang saya lakukan di awal tadi, banyak lagi cara lainnya. Dengan memberikan kuis-kuis, pertanyaan-pertanyaan, atau kuesioner, ya, dengan refleksi sebentar, sepertinya seperti itu. Nah, seorang siswa juga kita bisa kelompok-kelompokkan, apakah siswa kita itu termasuk yang visual, auditori, atau termasuk yang kinestetik. Ya, gaya belajarnya pun berbeda-beda. Ada yang seorang anak diterangkan saja dengan ceramah bisa, tapi kalau dia ada juga yang harus dengan gerakan, dengan ice breaking yang banyak, justru dia lebih nyantol ya Bu. Sepertinya Bapak. Iya betul. Itu. Nah, berikut ini pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa kita lakukan atau bisa kita jadikan acuan untuk memulai pembelajaran dengan peserta didik kita pada fase tertentu. Nah, ini ada catatannya ya Bu. Oke, bahwa semua anak itu unik, betul. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang nakal. Jadi tidak ada satupun anak kembar pun mempunyai DNA yang berbeda. Jadi masing-masing anak itu pun memiliki pendekatan yang berbeda pula dalam belajarnya. Tapi mungkin saya beri sedikit, kadang siswa kita itu banyak ya Bu satu kelas. Ya enggak Bapak, Ibu? Bagaimana di kelas Bu Sri berapa anak satu kelasnya? 28. Ya, sekarang karena aturan pemerintah sih 28 ya Bu. Tapi selama pandemi ini kalau di tempat Ibu bagaimana? Tetap 28 atau 14? 28 itu dibagi 2 kelompok, Bu. Oh ya, jadi 14 ya Bu sekali masuk Ya, ya? 14 Lebih enak nggak Bu ngajarnya? Ya, dibilang enak kayak mana ya Bu? Susah-susah gampang. Betul. Untuk menyiasatinya itu Bu. Betul. Yang 14 aja kadang kita masih juga agak keteter ya Bu, apalagi 28 ternyata.
Pak Nana gimana Pak? Bagaimana di tempat Bapak? Per kelas 28 ya? Satu kelas kalau di tahun ajaran ini saya ada 29 siswa, Wah, lebih 29 banyak. peserta didik. Banyak Nah, ya itu Pak? masa sebelum pandemi, tapi setelah pandemi kan kita dibagi menjadi 2 kelompok, mau nggak mau. Nah, jadi dari 29 itu dibagi 2, ada yang jam pagi itu ada 15, jam siang atau hari sesudahnya itu ada 14. Jadi dibagi menjadi Oh, jadi nggak dibagi 2 persis 14,5 gitu Pak ya? Iya Pak. Jadi nggak bisa Pak. wah, Pak gurunya Yang seharian di bisa punya sekolah bukti, berarti Pak. ya Pak? Hebat. Ya. Tapi kalau menurut saya itu lebih enak, lebih nyaman yang dibagi menjadi 2 kelompok itu lebih nyaman. Oh iya. Sip. Tempat Pak Dwi bagaimana Pak? Ya, kalau saya kebetulan ini saya kan megang kelas 4 ya ini. Oh, iya, Ada Pak. 26, Bu. 26 Pak. ya. Berarti pas kan kalau dibagi 2 13 gitu. Jadi Jadi sip A, sip B ya Pak? Atau Senin, Selasa, iya, Rabu gitu? Senin, Rabu, dengan Jumat? Selasa, Bu. Jadi Rasakan. separuh-separuh Ya. gitu. Tapi menurut saya pembelajarannya ya lebih gampang kalau semua masuk gitu sih. Malah ya Pak. Jadi sekaligus gitu kan gitu. Jadi Enggak sekaligus. sehari ini besok itu lagi gitu. Mengulang lagi ya Pak. Iya betul Iya. ya Pak. Jadi plus minus ya Pak. Kadang siswanya lebih sedikit. Waktunya itu enggak apa target pencapaian nanti enggak sesuai Betul. dengan apa target Nah, yang diharapkan. Mulai kita ini sekarang berarti merdeka belajar ya Pak. Capaiannya sesuai saja dengan karakteristik anak-anak kita sendiri. Mungkin seperti itu mungkin untuk sekarang. Nah, saya lanjut ya Bu, Bapak. Nah, Ya Bu. selamat Anda berhasil menyelesaikan materi pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Jika nanti kita akan mulai benar-benar dimulai sekolah penggerak di tempat kita, jadi nggak apa-apa Pak, walaupun anaknya masuknya separuh, kalau misalnya tercapaiannya saat anak itu belajar ya nggak apa-apa, karena sesuai dengan fasenya. Atau jadi kita tidak terlalu dikejar-kejar target dengan seperti sekarang, satu hari sepertinya satu subtema selesai, ya Pak. Padahal Iya. satu subtema itu 6 pembelajaran. Ternyata orang Indonesia ini pinter-pinter sebenarnya. Bisa masuk semua. Seperti Bu Sri aja hari ini kuliah 3. IHT 4 ya Bu nanti Bu. Iya Bu. Alhamdulillah. Untung kita ini ciptaan Allah ya Bu. Kalau ciptaan. Iya betul Bu. Itu bisa diayai semua Bu Sri. Ya betul. Ya anu Pak, apa namanya? Nanti yang tugas IPA kerjakan malam. Oh gitu ya. Yang penting mengikuti tutor dulu Pak. Iya. Ya bisa kita lah ya Bu yang mengatur ya Bu. Ya Pak Bu. Iya. Nah, mungkin seperti itu aja. Mungkin hanya sampai di sini penjabaran saya ya Bu. Wah, dapat gift kita Bu from Zoom. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, pembelajaran kita hari ini tentang capaian peserta didik itu tadi. Jadi apa yang dikenali terkait peserta didik itu beragam, jadi tidak terkait dengan gaya belajarnya saja, tapi dia bersifat kesejahteraan psikologis, kognitif, jadi anak-anak yang nyaman di sekolah, dia tidak merasa terpaksa di sekolah, semangat untuk bersekolah, itu juga bisa menjadi capaian dalam pendidikan kita. Oke, hanya itu yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mungkin pada pertemuan berikutnya, nanti kalau ada yang perlu kita bahas, ada yang perlu ditanyakan lagi, nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Oke, bagaimana Pak, Ibu? Siap Bu. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, saya mintakan Pak Nana, silakan untuk menutup pertemuan kita hari ini. Ya Bu. Alhamdulillah puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesehatan pada hari ini kita masih bisa belajar bersama untuk mengakhiri kegiatan belajar kita
Mari kita berdoa bersama, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Doa selesai. Oke. Oh, maaf tadi saya belum stop. Oke. Sip. Terima kasih Bapak dan Ibu, jaga kesehatan. Sampai bertemu kembali dengan pembelajaran kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bu.